Assalamualaikum. Semalam ada akun yang ngirim video ini untuk saya dan ternyata video ini udah lama ya, sekitar 2 bulan yang lalu, tapi saya nggak tahu. Dan tapi kalau pemilik akunnya saya tahu karena video dia pernah saya bantah lah istilahnya, dan dia itu sangat marah ya. Soalnya mungkin dia merasa dipermalukan kali ya. Kan gimana nggak? Karena dia ini adalah pendukung keras Rohingya untuk ada di Indonesia. Nah, kenapa dia buat kata-kata seperti ini di video ini? Ini adalah akibat daripada dia meminta saya untuk debat live ya di TikTok. Dan saya nggak mau. Alasannya saya menganggap dia dan kawannya itu orang yang nggak kompeten. Yang pertama bukan orang Aceh, yang kedua tidak pernah ke Aceh, yang ketiga bukan relawan pengungsi. Jadi udahlah, nggak bukan orang Aceh, ke Aceh juga nggak pernah. Oke lah, nggak masalah bukan orang Aceh, paling nggak udah pernah lah ke Aceh, nggak juga. Oke lah, nggak masalah bukan orang Aceh, paling nggak pernah lah jadi relawan langsung ke lapangan, enggak juga. Tanyain teman udah nonton video ini apa belum. Capek-capek nonton, ternyata yang diurusin sama pembuat konten itu cuma 3. Kreator ini ngaku-ngaku pernah jadi relawan ngurusin pengungsi Rohingya. Alhasil dia ngerasa berhak banget ngomongin pengungsi Rohingya di Aceh, dan dia ngerasa sebagai tuan tanah jadi lebih berkompeten ngomongin Rohingya. Lalu dia ngekritik konten saya yang katanya nggak punya kompeten ngomongin isu Rohingya. Tapi lihatlah apa yang dia kritik ya. Dia ngekritik cara saya baca teleprompter. Ya wes, nanti saya perbaiki. Video-video dia isinya cuma personal experience. Dari personal experience itu dia pakai untuk menolak dan menghukumi suatu etnis. Lah enak banget ngomongin isu internasional yang harus digali dari berbagai macam perspektif, mulai dari historis, geopolitik, ekonomi, sosial, budaya, sama dia direduksi berdasarkan pengalaman pribadi. Walah nggak ilmiah blas. TikTok memang bukan tempat publish jurnal untuk keperluan riset, tapi ya kalau ngambil sumber cuma dari personal experience, ya bahaya. Kreator kayak gini jelas tidak bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Yang ada malah bikin tambah backward. Padahal kalau cuma ngomongin pengalaman pribadi, ya dikira yang jadi relawan dia doang kali ya. Nyatanya kami pun berinteraksi dengan relawan yang bertolak belakang dengan opini-opini dia. Kami malah berinteraksi dengan relawan yang sampai sekarang masih ngurusi pengungsi Rohingya. Dan di akhir video dia malah ngegiring narasi soal kecemburuan sosial yang sebenarnya nggak nyambung untuk dijadiin alasan penolakan. Sok paling peduli rakyat Aceh, tapi nggak pernah bersuara atas mencokolnya oligarki di Aceh. Sampai-sampai Pemprov Aceh minta bantuan ke UNICEF untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak Aceh agar lebih sehat, unggul, dan sejahtera di tengah-tengah SDA yang berlimpah ruah di Aceh. Padahal kalau peduli sama kemiskinan di Aceh ya harusnya yang diomongin oligarki. Kok malah ngomongin soal Rohingya? Tanyain teman udah nonton video ini apa belum. Capek-capek nonton, ternyata yang diurusin sama pembuat konten itu cuma 3. Kreator ini ngaku-ngaku pernah jadi relawan ngurusin pengungsi Rohingya. Alhasil dia ngerasa berhak banget ngomongin pengungsi Rohingya di Aceh, dan dia ngerasa sebagai tuan tanah jadi lebih berkompeten ngomongin Rohingya. Lalu dia ngekritik konten saya yang katanya nggak punya kompeten ngomongin isu Rohingya. Tapi lihatlah apa yang dia kritik ya. Dia ngekritik cara saya baca teleprompter. Ya wes, nanti saya perbaiki. Video-video dia isinya cuma personal experience. Dari personal experience itu dia pakai untuk menolak dan menghukumi suatu etnis. Lah enak banget ngomongin isu internasional yang harus digali dari berbagai macam perspektif, mulai dari historis, geopolitik, ekonomi, sosial, budaya, sama dia direduksi berdasarkan pengalaman pribadi. Walah nggak ilmiah blas. TikTok memang bukan tempat publish jurnal untuk keperluan riset, tapi ya kalau ngambil sumber cuma dari personal experience, ya bahaya. Kreator kayak gini jelas tidak bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Yang ada malah bikin tambah backward. Padahal kalau cuma ngomongin pengalaman pribadi, ya dikira yang jadi relawan dia doang kali ya. Nyatanya kami pun berinteraksi dengan relawan yang bertolak belakang dengan opini-opini dia. Kami malah berinteraksi dengan relawan yang sampai sekarang masih ngurusi pengungsi Rohingya. Dan di akhir video dia malah ngegiring narasi soal kecemburuan sosial yang sebenarnya nggak nyambung untuk dijadiin alasan penolakan. Sok paling peduli rakyat Aceh, tapi nggak pernah bersuara atas mencokolnya oligarki di Aceh. Sampai-sampai Pemprov Aceh minta bantuan ke UNICEF untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak Aceh agar lebih sehat, unggul, dan sejahtera di tengah-tengah SDA yang berlimpah ruah di Aceh. Padahal kalau peduli sama kemiskinan di Aceh ya harusnya yang diomongin oligarki. Kok malah ngomongin soal Rohingya? Keadaan sekarang yang terjadi fokus terpecah karena banyak umat Islam tidak memahami soal masalah Rohingya yang berujung jadi malah ngata-ngatain Rohingya. Ngata-ngatain itu pun hasil dari kegocek narasi yang dibikin para kafir ultranasionalis dan para konten kreator pencari muka dari konten viral. Alhasil orang-orang yang paham harus turun gunung menjelaskan, karena kalau tidak fitnah itu akan makin menyebar yang jadi korban ya muslim lagi muslim lagi. Saya di sini hanya ingin berterima kasih kepada semua orang yang mendukung saya, bahkan di akun dia.
di akun dia itu penuh dengan komentar yang mendukung saya. Aneh kan? Seharusnya penuh dengan orang yang mendukung dia, tetapi di akun dia sendiri sangat sedikit yang support dia, hampir semua support saya. Nah, untuk semua orang ini saya sangat berterima kasih ya. Dan sebenarnya Indonesia membutuhkan yang begini, support tanpa ada embel-embel apapun. Kita ini kan bukan orang yang dibayar, kita ini juga bukan karena dapat sesuatu, enggak kan? Nah, saya yakin kawan-kawan semua yang dukung saya di sini pun bukan karena saya kasih duit. Ya, mana mungkin itu. Memang karena mereka yakin dan percaya dengan apa yang telah saya ceritakan. Contoh ya, sebelum semua video tentang Rohingya ini beredar, saya di awal-awal udah pernah bilang mereka punya HP, mereka sering berantem di camp, terus mereka juga suka buang makanan. Kenapa suka buang makanan? Karena nanti dapat lagi, kayaknya nggak ada harga, nggak suka dia buang, terus kayak itu saya udah sering lihat. Terus mereka suka apa lagi tuh, bertambah jumlahnya ya melahirkan, hamil tuh banyak tuh. Nah, itu semua udah pernah saya cerita. Sekarang muncul lagi. Jadi orang-orang percaya ini kayak kata Kak Anggi, gitu sebenarnya. So, apa yang saya bilang tuh bukan hoax. Terus apa lagi? Data saja bisa dibohongi, dimanipulasi. Nah, pengalaman lah yang nggak bisa diapa-apain. Pengalaman itu memang pure, harus kita jalani. Tapi kalau saya jujur cerita dan nggak ada keuntungan pun untuk saya selain daripada ingin yang terbaik untuk daerah dan negara kita ya kan. Dan apa yang dibilang sama akun ini saya sama sekali nggak peduli. Biarkan saja dia. Tapi kalau kalian mau berkunjung, silahkan saja. Cuman kalian bisa dipastikan kalian pasti akan diblok dia. Aduh, hai. Pengecut ya. Dan polisi juga banyak kan yang sudah menangkap mereka karena tindak kriminal, TPPO dan apapun itu ya. Coba sekarang kalian ya, si Sukeneo ini dan si kawannya dan siapapun termasuk wartawan kemarin dan kakek yang kemarin semua lah ya. Dan siapa lagi tuh, ada Cut Susan tuh, coba bilang sama polisi-polisi ini ya. Pak polisi telah melakukan ujaran kebencian untuk Rohingya. Polisi juga telah menyebarkan hoax tentang Rohingya. Berani kalian? Nggak ditampol mulut kalian. Terus jangan lupa sekalian bilang untuk presiden. Pak Jokowi sudah bilang kalau ini adalah tindak TPPO ya. Udah dikatakan sama presiden pun mereka itu adalah korban TPPO, penjualan orang. Masih juga kalian bilang orang yang tidak menerima Rohingya penyebar hoax, apalagi ujaran kebencian. Asik itu aja kata-kata yang kalian gunakan. Udah kayak template, tau nggak sih? Sama semua. Nah, bilang sama Pak Jokowi sekalian ya. Presiden Indonesia melakukan ujaran kebencian untuk pengungsi Rohingya. Presiden Indonesia penyebar hoax. Berani kalian? Ku tantang ya. Coba kalau emang berani, bilang dong sekalian sama presiden. Tapi jujur ya, kalau saya ini punya kuasa, betul-betul kuantar ke rumah orang tuh. Ya, sebelum kuantar pulang ke Bangladesh ya, ku taruh dulu di rumah-rumah orang tuh sekitar sebulan aja. Tapi yang kuantar ke rumah orang ini yang kayak gini. Yang kayak gini kuantar. Ya katanya suruh rangkul, suruh sayangi. Ya kayak gini. Ini kuantar rumah kalian. Betul aku bilang. Setuju kalian? Setuju ya? Jadi ada satu istilah dalam bahasa Aceh yang paling tepat untuk menggambarkan watak mereka ya. Yaitu ini. Tapegahana utak, tangkura oberaya. Nyempak. Yang paling tepat ya. Salim anek nanggrau.